Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Hari ini kita membaca berita bahwa ada anggota dari Densus 88 yang bernama Bribda Ignatius yang ditembak atau tertembak di Rusun Polri Cikias Bogor, Jawa Barat. Aku masih menggunakan kata tertembak atau ditembak karena dua hal ini memiliki makna yang berbeda. Rasanya ini seperti deja vu dari kasusnya Verdi Sambo dan juga Brigadir Joshua. Hari ini sudah ada beberapa keterangan mengenai kronologi dari keluarga pun juga menyatakan beberapa kejanggalan, bahkan keluarga pun sepertinya juga belajar. Keluarga dari Bribda Ignatius yang korban meninggal dunia ini, pada saat keluarga menerima telepon dari Mabes Polri mengabarkan bahwa putra tersayangnya meninggal dunia, keluarga langsung melakukan perekaman. Kemudian juga pada saat jenazah dari Bribda Ignatius itu juga tiba di Kalimantan, itu langsung dilakukan rekaman, bahkan beberapa teman-teman juga mengirimkan rekaman secara langsung ke sosial media di Instagramku. Well, kita akan coba bahas terlebih dulu adalah kronologi serta ada beberapa kejanggalan di sini. Dalam kasus ini berbeda dengan kasus dari Verdi Sambo dan juga Brigadir Joshua. Saat itu belum ada tersangkanya, tetapi belajar dari kasus itu sepertinya langsung kepolisian buru-buru menentukan tersangkanya karena memang sudah ada dua tersangka. Tetapi coba kita cross check terlebih dulu mengenai kronologi. Ini adalah keterangan dari dari Jubir Densus 88 Kombes Aswin Siregar. Jadi ceritanya ini adalah sudah ditetapkan dua tersangka. Yang pertama adalah Bribda IMS, inisialnya. Ini mengajak Bribda Ignatius ke Rusun Polri pada Sabtu 22 Juli 2023 sekitar jam setengah 11 malam. Nah, saat itu diketahui bahwa mereka sedang mengadakan pesta kecil-kecilan di kamar mereka, yakni adalah meminum-minum alkohol. Dan usia mereka kan setelah kita ketahui itu masih sangat muda ya, masih 20-an tahun, 22, 23, tidak sampai 30 tahun. Kemudian di beberapa jam kemudian, tepatnya di tanggal 23 Juli ini, jadi dini hari pergantiannya, di 01:38 waktu Indonesia Barat, mereka ini berkumpul di kamar dengan Bribda A dan juga Bribda Y. Berarti kalau mereka artinya ada 4 orang nih di sini, karena kan ada Bribda A, Bribda Y, terus juga Bribda IMS dan juga korban adalah Bribda Ignatius. Dan jam 01:42 itu ini yang mulai detik-detik terjadinya tragedi tertembak atau bahkan penembakan tersebut. Kita nggak bisa menutup mata. Ada sebagian masyarakat yang curiga ini kayaknya bukan nggak sengaja nih, tapi ini adalah disengaja. Atau kalau kita lihat dari sejumlah keterangan penyidik, kepolisian dari Mabes Polri, semuanya kompak sepakat bahwa ya dikatakan ini adalah salah satu bentuk kelalaian dan tidak sengaja tertembak. Tetapi gini ya, pada saat 01:42 tersebut mereka lagi kumpul di kamar Rusun Polri Cikias Bogor tersebut, mereka kan lagi santai sama teman. Nah di situ katanya pada saat si Bribda, ada salah satu dari pelaku ini yang namanya Bribda IMS itu mengeluarkan senjata dari tasnya, kemudian nggak sengaja pada saat mengeluarkan tersebut meletuslah dan menembak bagian belakang dari Bribda Ignatius. Itu bagian di belakang kuping. Makanya pada saat video teman-teman yang kirimkan ke Instagramku ada kondisi terakhir dari Bribda Ignatius itu kan ada bekas jahitan, yaitu adalah karena pelurunya masuk dari sini, kemudian juga mengenai hidung. Terus ada yang aneh juga, karena pada saat awalnya kalau aku lihat di sini, misalnya dari sejumlah media massa memberitakan, awalnya kan dibilang bahwa senjata itu adalah senjata miliknya Bribda Ignatius, tetapi sekarang sudah diklarifikasi bahwa senjata tersebut adalah miliknya Bribda IMS. Ini kok ngebuat kita kayak deja vu ya. Yang gak heran masyarakat ada yang curiga bahwa ini bukanlah tertembak, tetapi sengaja ditembak, ataukah ada yang lain lagi. Terus kalau aku lihat dari keterangan Brigjen Ahmad Ramadan, Karopenmas Divisi Humas Polri, juga dikatakan bahwa ada sejumlah keterangan. Salah satunya yang paling membuat aku bertanya-tanya adalah juga ditemukan ada satu senjata rakitan yang pasti itu adalah ilegal. Nah, pasal yang dikenakan untuk kedua tersangka ini adalah pasal kelalaian dan kepemilikan senjata api ilegal.
Aku tidak tahu apakah ini salah satu strategi untuk menutupi hal yang lebih besar, ataukah memang ini adalah fakta yang sebenarnya. Tidak heran juga ayah korban yang bernama Y. Pandi itu memberikan sejumlah keterangannya di media massa. Beliau mengatakan bahwa sangat curiga dengan apa yang telah terjadi ke putranya. Beberapa kecurigaan diantaranya adalah begini, pada saat keluarga korban itu ditelepon, itu kan yang menelpon adalah dari pihak, suaranya perempuan, aku dengarkan, ini ada beberapa tayangannya, yang dikatakan bahwa, diceritakan bahwa saat itu mereka sedang minum-minum, sedang santai, nggak sengaja tiba-tiba tertembak. Samalah seperti kronologi yang tadi aku sudah jelaskan. Tetapi ayah korban ini mengatakan bahwa putranya tuh beberapa kali cerita bahwa dia tidak nyaman dengan perlakuan seniornya. Ya kita sudah menjadi rahasia umum ya, bahwa kalau di dunia ya apapun lah, nggak cuma di kepolisian atau militer atau bahkan di tempat kerja swasta pun, itu pun juga senioritasnya masih ada orang yang memanfaatkan tersebut untuk hal-hal negatif. Tetapi Y. Pandi mengatakan bahwa putranya pernah mengeluhkan tentang ketidaknyamanan dari perlakuan seniornya. Dugaannya adalah mungkin kayak bullying atau perlakuan nggak benar. Terus ayahnya juga mengatakan bahwa anak saya itu, saya menduga dia mau diajak untuk bisnis senjata api ilegal. Tapi kalau keterangan dari rekaman yang ditayangkan di TV One, yang merupakan rekaman dari keluarganya korban pada saat ditelepon oleh Mabes Polri atau pihak kepolisian, tepatnya dari mana, ini juga masih belum clear. Tetapi di situ dinyatakan dengan jelas bahwa ada transaksi jual beli senjata api. Katanya ada yang mau beli, ada yang mau jual. Ini juga masih simpang siur, apakah mengatakan tersebut hanyalah untuk menenangkan, tapi kalau menenangkan, ya nggak mungkin lah menenangkan seperti itu. Terus juga ada keterangan dari pengacara ayah korban, Y. Pandi, yang mengatakan, bertanya gitu, kenapa kok dari pihak Mabes Polri awalnya mengatakan bahwa korban ini meninggal karena sakit, bukan karena ada tertembak tersebut. Dikatakan bahwa masa sih level Mabes Polri harus berbohong seperti itu? Ada dua kemungkinan. Mungkin saja mereka berbohong adalah untuk membuat tenang keluarganya pada saat terbang dari Kalimantan menuju ke Jakarta. Karena memang baru diberitahu yang sebenarnya pada saat keluarga korban sampai di Jakarta. Apakah tujuannya seperti itu, ataukah juga ada dugaan skenario-skenario yang telah dipersiapkan? Kita nggak bisa menutup mata, masyarakat juga masih belum 100% percaya kepada kepolisian Indonesia. It's sad to say this, tetapi itu adalah bagian yang harus kita hadapi. Dari ayah korban meminta bahwa kepolisian harus menindak tegas ke para tersangka, tetapi juga diminta menggunakan hukum adat Dayak dari Kalimantan. Karena kan kampung dari korban ini berasal dari Melawi, Kalimantan Barat. Tetapi jujur teman-teman, yang menurut aku cukup janggal adalah pada saat, ya kan memang korban tuh meninggal dunia di tanggal berapa itu jadi ya? Kalau 22 ya langsung ke 23-nya, karena kan hanya berjarak beberapa jam, dan itu pun juga waktu dini hari kan, langsung pada saat tertembak tersebut, CCTV menunjukkan bahwa korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta Timur. Tetapi yang menjadi janggal adalah kenapa dari Mabes Polri harus berbohong, seperti keterangan dari pengacara keluarga korban. Kenapa nggak dikatakan dari awal? Apakah mungkin kalau dikatakan dari awal mereka bisa langsung siap-siap ini dan itu? Ya kita nggak tahu penyebabnya. Tapi sekali lagi ya, secara pribadi kalau aku melihat, masa sih kalau kita mengangkat di kamar gitu, kamar kecil lah, mungkin kayak kamarku di sini gitu, ruangan kecil, ada beberapa orang, ada 4 orang kalau aku tangkap di sini, mereka lagi minum-minum, terus apakah dari korban Bribda Ignatius juga minum-minum alkohol atau tidak, bisa dicek sih kan ya. Ini juga belajar dari kasusnya Teng Monida, artis Thailand. Pada saat dicek cairan di matanya, itu kan ternyata ada alkohol, artinya dia memang minum-minum alkohol. Sama juga, ini adalah data otopsi yang bisa menunjukkan apakah di saat itu Bribda Ignatius juga minum-minum. Terus juga logikanya gini, kalau memang mereka mau melakukan seandainya transaksi jual beli mengenai senjata api ilegal tersebut, kenapa harus melakukannya dalam kondisi yang dini hari? Itu kan jam 1.42 dini hari, dan dalam keadaan mabuk, dan juga di Rusun Polri Cikias Bogor, Jawa Barat.
Kenapa mereka tidak melakukannya ya dalam keadaan yang sadar atau di luar yang lebih aman? Kenapa di situ? Nah, ini kan juga menjadi satu hal yang membuat kita bertanya-tanya. Transaksi jual beli senjata api dan gak sengaja meledak itu adalah statement yang disampaikan dari pihak kepolisian pada saat ada rekamannya keluarga yang menelpon mereka. Tapi jujur atas azas praduga tak bersalah, tentunya kita apapun itu nanti pro dan kontra hasil penyidikan seperti apa, yang bisa kita harapkan untuk kepolisian Indonesia jangan lagi ada melindungi oknum-oknum jika memang mereka terlibat. Secara pribadi pun hati kecilku mengatakan kayaknya masa sih hanya mengambil senjata, terus kan ini kan gini ya, mengambil senjata, terus katanya juga belum terpasang secara sempurna senjatanya, kan artinya nggak bisa buat nembak kan. Tapi kalau memang senjatanya, gini ya, aku bingung nih, kalau senjatanya memang belum terpasang secara sempurna, kalau memang jatuh, kok bisa langsung nembak? Itu kan kemungkinan besar ya, I don't know exactly, apakah dia sedang lagi demonstrasi, kemudian nggak sengaja nembak, ataukah sengaja memang lagi nakut-nakutin karena ada keterangan dari bapaknya korban nggak nyaman dengan perlakuan senior, misalnya adalah terkait dengan senioritas yang nggak benar. Apakah ada hubungannya juga seperti itu? Nah, kalau pasal yang dikenakan sekarang kan lebih ke pasal kelalaian dan kepemilikan senjata api ilegal. Apakah ini hukumannya akan sama kalau dengan pasal misalnya pembunuhan berencana yang bisa sampai hukuman mati? Apakah itu bisa seperti itu? Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Kalau sekarang sudah ada 2 tersangka, dan 2 tersangka ini juga sekarang sedang dilakukan, ditempatkan di tempat khusus untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut, dan mereka juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bedanya dari kasus ini dengan kasus yang dulu Verdi Sambo dan Brigadir Joshua, langsung ditetapkan tersangkanya. Jadi biarin ngebuat adem masyarakat gitu ya. Karena kalau nggak ada tersangkanya pasti masyarakat tuh ngerasa kayak dejavu, wah ini nggak benar nih, nggak semena-mena. Tapi sudah ada tersangkanya, kesannya itu cukup aman. Tetapi kita lihat nanti apakah alat bukti yang sudah dikumpulkan ini benar-benar bisa sesuai dengan apa yang telah disampaikan dari penyidik, bahwa mereka berkesimpulan untuk sampai saat ini adalah karena tertembak bukan ditembak sengaja. Kita nantikan update-nya seperti apa. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, dan juga Facebook page-ku di Anjasa Semara. Sampai jumpa.